Nah, setelah kemarin mendaratkan pesawat di negeri Sakura, kali ini Mimi mendaratkan pesawat di negeri China. Wow, 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 wow. Jalan-jalan terus nih ya. Di sana, Mimi bertemu dengan dua gadis ini. Udah. Nah, mereka minta tolong untuk dialurkan cerita filmnya yang berjudul Deception of Novelis. Jadi ya tanpa ambil pusing, Mimi penuhilah permintaannya. Oke lah, tanpa berlalu-lalu lagi, you guys, kita remas alur ceritanya. Salah. Sorry. Film akan berfokus dengan seorang pria kaya raya yang bernama Jai. Nah, pria ini berprofesi sebagai seorang penulis novel yang terkenal. Buku novelnya mengisahkan kehidupan bersama istrinya yang begitu romantis. Namun semua itu tidak demikian. Sebenarnya istrinya yang bernama Kiki adalah seorang istri yang pemalas. Kiki hanya menghabiskan waktu kesehariannya dengan berdiam diri saja. Tak sampai di situ, semua pekerjaan rumah pun harus Jai yang mengerjakannya. Akan tetapi karena Jai adalah seorang public figure, tentunya hal memerlukan itu tidak dibeberkan olehnya. Diceritakan, Jai juga mewarisi harta orang tuanya yang berupa sebuah apartemen. Usut punya usut, istri yang tak patut dicontoh ini juga jarang memberikan jatah kroket-kroket bersama Jai. Pada pagi itu, apartemen yang berada di atas apartemen milik Jai sudah lama tak disewakan. Suatu ketika Jai mendapatkan telepon masuk dari seorang calo yang mengatakan bahwa ada seorang gadis cantik nan bahenol yang ingin menyewa apartemen miliknya. Tak mau kehilangan pundi-pundi uangnya, Jai langsung saja tancap gas untuk bertemu calon penyewa tersebut. Ternyata gadis yang ingin menyewa apartemen itu begitu menggoda keimanannya. Disebutkan gadis bintang dari negeri Sakura ini bernama Elaine. Yang lalu, saat Jai ingin menutup kaca jendela apartemennya, ia pun menemukan sebuah tas pemilik Elaine yang tertinggal. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah sebuah karung semangka milik Elaine yang berkualitas super gede nih. Sesaat setelah itu, Jai menerima sebuah telepon masuk. Disebutkan bahwa Elaine sangat tertarik dengan apartemen milik Jai. Namun ia hanya mampu membayar $30 saja. Dan juga Elaine berkata bahwa ia meninggalkan sebuah tas di apartemen itu. Bak peribahasa ada udang di balik batu, Jai pun menyetujui untuk memberikan sedikit diskon kepada Elaine. Yang tidak lain agar Jai dapat memandangi gemulai tubuh dari Elaine. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Saat Jai ingin berenang di apartemennya, di sana keimanan Jai pun kembali diuji. Yang dikala itu, Jai pun melihat kelunturan tubuh dari Elaine yang sedang berenang bak seorang putri duyung. Di sana, Jai dan Elaine saling berbincang-bincang sembari mengenal lebih dalam. Pada malam harinya, Jai pun semakin terngiang-ngiang akan kemolekan tubuh dari Elaine. Dan tiba-tiba ada sebuah stocking yang terjatuh dari lantai atas. Tak lama kemudian, Jai mendapatkan notifikasi dari ponselnya bahwa ada transferan cuan yang masuk ke rekeningnya. Disebutkan bahwa Elaine telah mengirim uang sebesar $15.000. Elaine pun berkata, sisa pembayarannya akan dibayarkan secara cash. Sekaligus, Elaine meminta Jai untuk membawakan stockingnya yang terjatuh tadi. Ya, dengan mengatakan kepada istrinya bahwa ia ingin keluar sejenak, ternyata Jai pun langsung gaspol remblong ke kamar dari Elaine. Dan baru membuka pintu kamar itu, sudah tercium aroma goa dari Elaine. Tanpa diduga, Elaine dengan gercepnya lalu merayu dan membangkitkan hasrat dari Jai. Ya, namanya juga kucing yang diberikan ikan pindang. Mulai nih sekarang nih.
Tanpa basa-basi, Jay langsung mengacak-ngacak pertahanan gawang dari Elaine yang terkenalnya dot dan juga basah. Seusai Jay menservis onderdilnya, secara diam-diam Jay lalu memasuki apartemennya. Namun tiba-tiba ternyata Kiki telah menunggunya sedari awal. Namun lagi dan lagi, Jay pun harus berbohong untuk yang kedua kalinya. Baru sekali menservis batang singkongnya, mengakibatkan Jay pun menjadi kecanduan akan kelunturan goyangan dari Elaine. Mengetahui Jay telah keracunan goyangannya, Mbak Elaine pun lalu menuliskan sebuah surat perjanjian kepada Jay bahwa Jay menyetujui harga sewa apartemen itu hanya sebesar $15.000. Dan sebagai timbal baliknya, Elaine pun siap melayani semua kemauan dari Jay everywhere and anywhere. Ya, karena sudah tak mampu menang getaran naga puspa 212-nya tanpa babi bu, Jay langsung menyetujui surat perjanjian tersebut. Hingga Jay pun tak tersadar bahwa surat tersebut terjatuh di bawah ranjang. Pada esok harinya, Jay sudah kelelahan karena telah diulak-ulak Elaine semalaman, sehingga mengakibatkan ia pun tertidur di kamar Elaine. Dalam kepanikan, Jay pun bergegas untuk kembali ke apartemennya. Beruntung di pagi itu, Kiki pun baru terbangun dari tidurnya. Namun dari sinilah muncul kecurigaan dari istri tercinta, hingga Kiki rela mengikuti kemanapun Jay bepergian, sehingga mengakibatkan Jay pun mengalami kekurangan asupan nutrisi batang singkongnya. Tak kehabisan akal, Jay yang memiliki julukan si kancil lalu mengatur strategi baru dengan mengajak istrinya untuk pergi liburan ke luar kota. Namun dengan cerdiknya, Jay pun mengatakan bahwa ia mendadak tidak bisa ikut liburan yang disebabkan ada urusan di tempat ia bekerja. Tentunya dengan mengirim sang istri untuk liburan selama seminggu dengan leluasa, Jay akan menggasak habis gua terselubung dari Elina yang kali ini sudah terlihat gundul akibat penebangan liar. 1 minggu pun telah berlalu dan Kiki pun telah kembali dari liburannya. Pada malam itu, Jay ingin kembali mendapatkan jatah dari Elaine. Namun lagi dan lagi, Elaine meminta uang tambahan sebesar $300.000 untuk sekali servisnya. Dari sinilah Jay mulai merasa bahwa dirinya telah diperas perlahan pelan-pelan oleh Elaine. Jay yang geram lalu melampiaskan emosinya ke tempat gym untuk berolahraga semalaman. Singkat cerita, Jay yang sudah jarang merasakan bakpo anget dari Elaine membuat dirinya sering murung sendirian. Dan di sela-sela waktunya, Jay pun kerap menonton sebuah konten di YouTube mengenai pelontar yang menggunakan tenaga uap. Pada suatu pagi saat memasuki lift, tiba-tiba Jay bertemulah dengan Elaine. Dengan kelinyarnya, Elaine pun berani merayu Jay yang dikala itu sedang bersama istri tercintanya. Namun tak berselang lama, Kiki merasakan kram di perutnya dan lalu meminta Jay untuk menjemput anaknya di sekolah. Namun apa daya, sesampainya di sekolah, ternyata anaknya telah dijemput oleh seorang wanita yang mengaku sebagai saudara dari Jay. Diselimuti perasaan khawatir, tanpa pikir panjang, Jay langsung mencari buah hatinya. Dan setelah menelusuri jalanan, akhirnya Jay menemukan anaknya yang sedang bersama Elaine yang berada di sebuah taman. Ternyata maksud Elaine menjemput anaknya adalah untuk menyampaikan bahwa Elaine ingin meminjam uang kepada Jay sebesar $500.000. Dengan berat hati, Jay pun menyerahkan uang tersebut dengan selamat ke rekening Elaine. Merasa masalah sudah berakhir, tiba-tiba lagi terdengar keributan dari lantai atas. Karena Kiki merasa terganggu, lalu minta Jay untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Tak pandang bulu kali ini,
Elaine pun kembali memeras Jai dengan mengancam jika tidak memberikan uang sebesar 10 juta dolar, ia akan menyebarluaskan video syur 19 detik mereka ke berbagai sosial media. Jeng sudah tidak tahan akan perilaku dari Elaine, lalu menceritakan masalah ini kepada sahabat dekatnya. Di sana, temannya memberikan usulan agar Jeng memulangkan Elaine kepada Yang Kuasa. Lanjut cerita, saat Jay menjemput anaknya, ia pun mendapatkan sebuah pesan masuk dari Elaine yang mengingatkan bahwa malam ini Jay harus menyerahkan uang tersebut. Dan tiba-tiba terlihat tubuh Elaine yang telah terbujur kaku. Tak butuh waktu lama, pihak polisi pun merapat ke KTP. Ke TKP maksud saya. Mengetahui ada kejadian yang mengerikan, sontak mewujudkan perasaan depresi kepada Kiki. Lalu, Jay pun meminta kepada Kiki untuk pergi menjauh ke rumah ibunya yang berada di Kanada. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun mulai investigasinya perihal kematian dari Elaine. Dengan berbekas surat penangkapan, Jay pun digelandang ke Kapolsek setempat untuk diinterogasi mengenai kematian dari Elaine. Dan saat dimintai keterangan, dengan tenangnya Jay pun menjawab semua pertanyaan dari sang detektif. Dari hasil olah TKP, polisi pun menemukan surat yang dulu dibuat oleh Elaine kepada Jay. Dan juga polisi pun mengetahui kedekatan Elaine bersama Jay dari sebuah kamera CCTV di apartemen tersebut. Jay sudah merasa terdesak, lalu membeberkan hubungan khususnya bersama Elaine. Dan akhirnya Jay pun mengakui bahwa dirinya adalah dalang kematian dari Elaine. Namun, ada seorang detektif psikolog yang melihat kejanggalan gerak tubuh dan juga perilaku dari Jay. Detektif itu pun mengambil kesimpulan bahwa Jay sedang berbohong dan sedang menutupi sesuatu hal. Karena terlalu banyak kejanggalan, sehingga dilakukanlah penyelidikan yang lebih mendalam. Nah, saat penyelidikan di apartemen milik Jay, di sanalah polisi menemukan sebuah titik terang. Pada saat itu, kepolisian pun menemukan sebuah buku diari milik Kiki, bahwa sebenarnya Kiki mengetahui Jay memiliki hubungan gelap bersama Elaine, dan juga sebuah rekaman CCTV mengenai Kiki yang pernah ingin melakukan bunuh diri bersama anaknya. Dari sini diketahuilah bahwa Kiki pernah divonis mengidap gangguan jiwa. Tak sampai di situ, pihak kepolisian pun menemukan bahan baju yang dimiliki oleh Kiki berada di jasad dari Elaine. Jadi pihak kepolisian berasumsi bahwa Kiki lah pelaku utama dalam kejadian terkutuk ini. Tanpa pikir panjang, kepolisian pun mengiring Kiki untuk dimintai keterangan. Polisi pun secara gamblang langsung menjelaskan bahwa seluruh bukti yang telah ditemukan mengarah pada dirinya. Namun Kiki berani bersumpah bahwa ia tidak melakukan hal sekeji ini. Dari kasus ini, polisi pun dibuatnya pusing 7 keliling, sehingga polisi pun akhirnya melepaskan mereka. Namun tentunya dengan pengawasan dari pihak kepolisian. Keesokan harinya, tak seperti biasa, kali ini Kiki yang memberikan sebuah botol air minum kepada Jay. Setelah minum air tersebut, seketika Jay pun tak sadarkan diri. Ternyata air minum itu telah dicampuri obat tidur oleh Kiki. Yang lalu Kiki membawa Jay ke sebuah gudang. Di sana, Kiki pun terlihat begitu marah kepada Jay karena ia mengetahui bahwa dirinya telah dijebak oleh Jay. Jay yang merasa jiwanya telah terancam mencoba menenangkan perasaan dari Kiki. Namun apa daya, Jay bukanlah Superman. Dengan begitu banyak duka yang dideritanya,
Jay pun kembali dapat dilumpuhkan oleh Kiki. Kiki yang sudah gelap mata lalu mengikat Jay di sebuah pemotongan kayu. Beruntungnya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Jay. Dengan tepat waktu datanglah pihak kepolisian yang sedari awal telah mengintai pergerakan mereka. Dan akhirnya Kiki pun kembali dapat diringkus. Lalu ia pun digelandang ke Poltabes setempat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Namun di balik peristiwa tersebut, dalang semua ini adalah Mas Jay. Sebenarnya Kiki sangatlah muak akan cerita novel mengenai kehidupan mereka yang begitu romantis. Maka dari itu, Kiki lah yang sengaja menyewa Elaine untuk berselingkuh dengan suaminya, semata-mata untuk mencemarkan nama baik suaminya di mata publik. Namun yang menjadi di luar perhitungan dari Kiki, ternyata Elaine menyadari bahwa Jay adalah seorang pria kaya raya. Jadi Elaine pun memiliki rencana tersendiri untuk memerah Jay agar memberikan sebagian aset apartemennya. Namun terlepas dari semua ini, Jay pun sudah merencanakan pembunuhan dengan sangat matang, yaitu dengan menulis buku diari palsu, membuat video rekaman palsu bersama temannya, dan juga meminta agar Elaine menggunakan baju milik Kiki. Sampai akhirnya Jay pun membuat pelontar otomatis agar seakan-akan Elaine telah didorong oleh seseorang, sampai akhirnya ia pun meninggal dunia. Lalu film pun tamat. 終被判入小欖。 Oke guys, begitulah alur cerita film dari Deception of Novelis ya. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah selingkuh membawa petaka. Bagi yang senang dengan channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Bagi yang masih ingin mendengar alur cerita film lainnya, silakan mengklik salah satu gambar yang akan muncul di layar kaca saat ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adios. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you ngap.